Bergerak di sektor pertanian khususnya panen ini apa Pak? Apakah dari segi harga atau kemudian dari stok atau apa? Oke, salam sehat kayak luar biasa. Ketemu lagi di channel YouTube Brinaya Desi. Para sahabat, pada hari ini tentu saya seorang petani, selain untuk bagaimana meningkatkan mentalitas saya sendiri, tapi perlu juga saya berbagi di sini bahwa kita sebagai petani juga harus bagaimana memiliki mental yang kuat para sahabat. Karena cerdas, pintar, ketika kita tidak didukung oleh sebuah mental, kita sebagai seorang petani kita tidak akan pernah menjadi petani sukses. Bahkan apa yang menjadi harapan kita sebagai petani hidup bahagia itu jauh dari panggang dan api para sahabat. Para sahabat dimanapun Anda berada, marilah kita belajar dari filosofi singa para sahabat. Kebetulan saya sendiri Wayan Rinaya belajar dari beberapa pengalaman dan banyak juga melihat hal-hal yang berkaitan dengan alam, flora dan fauna yang ada di negara kita tercinta Indonesia Raya para sahabat. Maka singa jadikanlah motivasi untuk meningkatkan mentalitas kita sebagai petani para sahabat. Kenapa demikian para sahabat? Karena singa itu tidak bisa dikalahkan oleh semua binatang yang ada di hutan para sahabat. Para sahabat, kenapa demikian para sahabat saya sampaikan? Kita tahu bersama para sahabat, singa adalah rajanya hutan. Kenapa kita sebagai petani tidak bisa menjadi rajanya ini? Ketika kita mampu membuat produksi pertanian yang berkualitas tinggi yang dibutuhkan oleh banyak orang sebagai konsumsi untuk bagaimana bisa menghidupi hidupnya di dunia ini para sahabat. Singa tentu lebih kecil daripada gajah. Singa juga tidak bisa secepat cheetah. Begitu juga singa tidak setinggi jerapah. Tapi dengan mentalitas yang tinggi, bahwa singa fokus atas apa yang menjadi kebutuhan hidupnya, yaitu makan. Maka sebesar gajah pun mereka anggap makanan yang banyak para sahabat. Maka di sanalah ketika kita fokus menjadi petani, apapun komoditi yang kita lakukan, tentu kita akan menjadi petani-petani yang sukses, petani-petani yang andal, yang memiliki mental yang kuat, semangat juang seperti singa para sahabat. Dan tentu kita tahu juga bersama para sahabat, walaupun singa sebagai raja hutan, tapi masih bisa ditaklukkan oleh bermain sirkus para sahabat. Maka tentu juga kita harus cari filosofi yang lain dari semua hewan yang ada di hutan, yaitu serigala. Marilah kita menjadi manusia Indonesia yang bisa sedikit tidaknya bekerja di segala bidang, sebagai bagaimana kita mendapatkan income tambahan sehingga kita bisa bertahan hidup di muka bumi ini, dan kita juga bisa beradaptasi dengan lingkungan. Memang kalau serigala segalanya dimakan, tapi marilah kita hilangkan sifat-sifat semua binatang yang ada di hutan, yaitu ambisi dan juga kita rakus terhadap apa yang kita inginkan. Karena kalau kita memiliki sikap seperti binatang atau hewan, mereka rakusnya luar biasa seperti tadi saya sampaikan. Maka karena kita makhluk yang paling sempurna, maka marilah kita sesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Tentu juga kita sadar bahwa makhluk sosial tidak harus ambisi dan tidak harus rakus atas apa yang menjadi hasil yang ada di bumi ini. Ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa, kita bisa hidup di dunia ini para sahabat. Maka dengan itu tentu kita harapkan pada para pejabat yang ada di negeri ini, dari tingkat level ke bawah sampai ke atas, janganlah
kalian korupsi, karena korupsi kalian itu lebih rendah dari sifat-sifat binatang yang tadi saya sampaikan. Salam sehat kaya luar biasa. Dengan Pak Nelly saya banyak family, saya akan terus belajar dari yang lebih tahu, dan saya akan berbagi kepada petani-petani yang belum tahu para sahabat. Tentu para sahabat dimanapun Anda berada, keseharian saya tentu dekat dengan tanaman vanili. Saya terus belajar bagaimana mengamati tentang tumbuh kembangnya tanaman vanili, tapi saya juga harus banyak belajar daripada praktisi-praktisi senior dan juga para akademisi. Karena dalam sebuah kehidupan ini, kolaborasi adalah sesuatu solusi yang bisa kita mendapatkan hal-hal yang baik, sehingga dalam sebuah kehidupan ini kita memiliki ilmu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Salam sehat kaya luar biasa, Rinaya di SW Channel. Korban YouTube-nya Pak Iwayan nih gitu ceritanya. Itu nggak kotor sih menurut saya ya Pak ya. Kita tahu semua bahwa Indonesia itu adalah negara yang agraris, cocok untuk pertanian. Kenapa nggak sih kita jadi petani gitu? Keren aja sih menurut saya gitu. Nah, ketertarikan Mbak untuk bergerak di sektor pertanian khususnya vanili ini apa Mbak? Apakah dari segi harga atau komoditi yang bisa di-stok atau apapun? Pertama karena cara tanamnya mudah ya menurut saya, kita kayak tanam bunga anggrek menurut saya. Terus yang kedua, siapa sih yang nggak tahu harga vanili itu seperti apa, dan kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara kedua terbesar setelah Madagaskar sebagai penghasil vanili. Gimana, nggak keren tuh Pak? Oh iya, nah terus Mbak, sekarang kan harga vanili lagi turun. Kenapa Mbak begitu semangatnya jauh-jauh dari Surabaya datang ke Bali untuk menekuni ini? Ini yang saya lihat berbeda dari kebanyakan anak-anak muda kita, dari petani-petani kita, karena kebiasaan petani Indonesia itu latah Mbak ya, mahal menanam. Nah, ketika murah dia mengabaikan tanamannya. Gitu ya? Nah, berarti Mbak ini selain terinspirasi dari apa yang tadi Mbak sampaikan, tentu adalah merupakan hal yang sangat luar biasa, dan saya juga bersyukur hari ini kedatangan ya saya bilang generasi muda lah, untuk bagaimana menjadi entrepreneur yang nantinya bisa bergerak di bidang hasil bumi ya Mbak ya. Oke, kira-kira kesan dan pesannya ketika berkunjung ke tempat saya di P4S Petani Muda Keren PPPSB ini apa Mbak? Yang pasti saya ingin sampaikan di sini, kenapa saya ingin nanam meskipun harganya murah ya. Pertama karena hobi Pak ya, nggak bisa dilawan tuh, kalau udah hobi seneng nggak peduli harganya berapa, dan kita nggak bisa memprediksi ya harga vanili itu seperti apa 2 atau 3 tahun lagi gitu, kalau nggak dari sekarang kapan. Terus yang kedua, setelah aku nyampe di sini nih, kalau nggak salah ini lokasinya di Denpasar Pak ya. Iya. Sebenarnya kemarin tuh teman-teman saya tuh pengen ke tempatnya Pak Iwayan langsung gitu, yang ada di Singaraja gitu. Tapi berhubung jauh dan beliaunya baik sekali, saya dibawa ke Denpasar sini. Ya ternyata yang di sini dengan lahan yang nggak seberapa besar ini ya, berapa kali berapa meter ini dalamnya memuat hampir 100 pohon vanili gitu. Jadi spesialis dengan lahan yang sekecil ini tumbuhnya banyak banget itu, apalagi kalau kita teman-teman di rumah atau saya yang punya lahan lebih besar gitu, bayangin aja kita bisa tanam berapa ratus dan kita bisa menghasilkan berapa kilo per tahun gitu dalam musim panen. Oke, terima kasih Mbak atas kritik, saran. Mungkin kalau nggak ada kritik, nggak ada kritik ya, kritik nggak ada ya. Oh, syukurlah. Namanya subur-subur nih, nggak hoax nih yang di mana, yang di YouTube. Oke, para sahabat dimanapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryansa. Saya asal Kalimantan Timur. Kebetulan saat ini ikut acara KTNA yang ada di Tanah Lot dan menyempatkan diri untuk mampir ke budidaya vanili Pak Wayan di Singaraja. Setelah mempelajari dan diskusi, ternyata menanam vanili cukup gampang dan saya sangat tertarik untuk membudidayakan di tempat saya di Kalimantan Timur. Mudah-mudahan sukses dan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.